Nah, di latihan berikutnya di sini tampil satu kasus ya, satu 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 ya satu masalah ya, satu kasus yang harus kita pecahkan ya, satu kasus sederhana di mana kita diminta untuk membuat taksiran. Nah, ya jadi taksiran piutang tidak tertagih ya. Jadi taksiran itu bisa dari dua pendekatan di sini ya. Taksiran piutang dagang nggak tertagih itu dari pendekatan neraca dengan menggunakan piutang dagang dan atau menggunakan laba rugi ya dengan menggunakan penjualan kredit ya. Nah, di sini permintaannya seperti begitu ya. Nah, nah kemudian kita tahu bahwasannya nilai piutang dagang pada pada akhir periode ya, akhir periode tanggal 31 Desember 2012 adalah 100 juta ya. Nah, kemudian selama tahun 2012 terjadi penjualan kredit bersih senilai 500 juta ya. Dan pada akhir periode atau akhir tanggal neraca 31 Desember juga ya, saldo cadangan piutang nggak tertagihnya adalah 350.000. Jadi perusahaan ini menggunakan metode cadangan, ya. Ya, dari awal dia sudah menggunakan metode cadangan, ya. Nah, sebagai informasi bagi teman-teman, jadi piutang dagang ini adalah neraca, ya. Jadi akun dari neraca, ya. Akun dari neraca ini piutang dagang ini. Nah, kemudian kalau penjualan kredit itu adalah atau penjualan aja ya, mungkin enggak begitu ada nama ya di akunnya, jadi penjualan aja. Tapi di sini kita dapat informasi penjualan kreditnya. Nah, itu adalah akun dari laba rugi, ya. Nah, kemudian yang cadangan kerugian piutang nggak tertagih atau cadangan piutang nggak tertagih, ini adalah akun dari neraca, ya. Jadi ini ada informasi yang berbeda-beda yang kita dapatkan ya. Kemudian kita diminta oleh Pak Haryono untuk bikin taksiran ya. Jadi untuk periode depan itu kita harus kita kan harus mencadangkan ya berapa kerugian piutang nggak tertagih ya. Nah, itu ada dua metode ya. Nah, coba lihat di video saya sebelumnya. Nah, jadi metode yang pertama kita bisa menggunakan pendekatan laba rugi ya, yaitu tadi dari penjualan bersih ya, penjualan kredit bersih yang ada di sini ya. Gitu. Kemudian yang metode kedua pakai piutang dagang. Nah, itu pendekatan neraca ya. Nah, alasannya kenapa atau bagaimana tentang pendekatan ini silakan tonton di video saya sebelumnya ya. Nah, Nah, kemudian caranya bagaimana untuk bikin taksiran piutang nggak tertagih, ya? Yang dalam hal ini kebijakan perusahaan adalah 1% dari penjualan bersih, ya. Nah, caranya seperti begini ya, teman-teman ya. Saya tunjukkan. Nah, ya, jadi caranya adalah seperti gini, ya. Jadi 1% dari penjualan bersih, artinya 1% dikalikan penjualan bersih yaitu 500 juta, ya. Jadi 0,01 dikalikan 500 juta. Ya, angkanya ketemu 5 juta, ya seperti itu. Kemudian kalau kita catat ini jurnalnya apa aja? Nah, jurnalnya adalah yang pertama adalah biaya kerugian piutang pada cadangan piutang tidak tertagih, ya. Jadi jurnalnya ada dua, ya debit sama kredit, ya. Yang debit adalah biaya kerugian piutang nggak tertagih, ya. Yang ini nyasarnya ke laba rugi. Nah, kemudian yang kredit adalah cadangan piutang nggak tertagih, ya. Ini nyasarnya ke neraca, seperti gitu ya. Nah, kemudian yang B ini mirip sekali dengan yang A, ya. Cuman pendekatannya adalah pendekatan neraca. Jadi jurnalnya sama persis ya teman-teman ya. Jurnalnya sama persis, biaya kerugian piutang sama cadangan piutang nggak tagih sama persis jurnalnya ya. Jadi nggak berbeda. Yang membedakan adalah angkanya ya. Jadi rupiahnya yang membedakan ya. Jadi kalau yang eh, apa? Yang ini yang dari saldo piutang dagang maka perhitungannya seperti begini teman-teman. Saya tunjukkan ya perhitungannya bagaimana caranya ya. Nah, jadi perhitungannya kalau dari piutang dagang, ini piutang dagangnya kan 100 juta, ya kan? Jadi nilai piutang dagang pada akhir periode, ya 100 juta.
Kemudian taksiran piutang nggak tertagihnya kan 5 juta. Ya, jadi 5 juta ini dari mana, Pak? Dari 5%. Ya, 5% dari saldo piutang dagang. Ya. Ya. Jadi dari sini ya, teman-teman ya. Jadi piutang dagangnya 1 juta, taksiran piutang nggak tertagihnya kan tadi 5%. Ya, 5% dari saldo piutang dagang ya. Berarti kita kalikan aja 5% dari 1 juta yaitu 5 juta. Ya. Nah, kemudian ada informasi tambahan ya. Nah, ini perhatikan saldo cadangan piutang nggak tertagih kita di akhir periode itu sudah ada 350.000 ya. Jadi kita udah ada saldo 350.000 ya di akhir periode neraca itu ya. Nah, berarti untuk mencapai 5 juta ya, maka ini kita nggak perlu mengalokasikan 5 juta, kita kurangi dengan saldo di periode sebelumnya ya. Nah, atau saldo di periode awal itu 350.000 ya. Jadi 5 juta dikurangi 350.000 tinggal 4.650.000 ya. Jadi yang kita alokasikan untuk cadangan piutang nggak tertagih periode depan ya tahun 2013 itu bukan 5 juta lagi ya, karena pada akhirnya 5 juta cuma sudah ada saldo cadangan piutang nggak tertagih saldo 350.000 berarti kita cukup menambahkan 4.650.000 ya. Jadi seperti ini caranya ya. Oke ya, jadi ini adalah cara di mana menghitung ya, menghitung berapa jumlah cadangan piutang nggak tertagih dengan metode laba rugi, yaitu dari penjualan kredit bersih, dan dari metode neraca, pendekatan neraca dengan menggunakan saldo piutang dagang. Ya, nah jadi perhitungannya seperti begini ya, teman-teman ya. Jadi perhitungannya seperti begini ya. Ya, oke, jadi seperti itu ya penyelesaiannya. Jadi untuk jurnalnya adalah biaya kerugian piutang dan cadangan piutang nggak tertagih. Sedangkan untuk yang ini dari saldo akhir piutang dagang sama jurnalnya, cuman kita harus kurangkan lagi dari cadangan ya. Dan dinilai terakhir saldo cadangan ini pada akhir periode ini ada 350.000. Jadi kita nggak perlu ngasih 5 juta ya. Jadi kita tinggal menambahkan sisanya seperti itu ya. Nah, oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video saya berikutnya ya. Terima kasih. Oke ya, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan share tentang solusi soal ya, solusi soal piutang dagang ya. Jadi seperti yang diketahui, nilai piutang dagang pada akhir periode 400 juta. Kemudian selama tahun 2012 terjadi penjualan kredit bersih senilai 2 miliar. Dan cadangan kerugian piutang saldonya saldo apa ini ya? Saldo debit ya. Saldo debit nilainya adalah 1.200.000 saldo kredit ya. Saldo kredit nilainya adalah 1.250.000. Nah, di sini Pak Haryono meminta kita untuk membuat jurnal ya, apabila ditaksir kerugian piutang nggak tertagih 2% dari penjualan kredit bersih ya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang nomor 2, Pak Haryono meminta kita untuk membuat jurnal apabila taksiran piutang nggak tertagihnya adalah 4% ya, jadi 4% dari piutang dagang ya. Ini soal-soal yang cukup standar ya gitu. Nah, kemudian untuk yang nomor 1, bagaimana caranya menghitung ini apa biaya jurnal piutang nggak tak tertagih 2% dari penjualan kredit. Nah, di sini kita tinggal
menghitung bahwasannya ya 2% kita kalikan saja sama penjualan kredit bersihnya, yaitu 2 miliar ya. Jadi 2% kita kalikan 2 miliar, nilainya adalah 40 juta. Ya, jadi nilainya adalah 40 juta. Kemudian jurnalnya yang kita pakai ya cukup standar saya rasa, yaitu biaya kerugian piutang sama cadangan kerugian piutang nggak tertagih. Ya, jadi cukup standar seperti itu ya. Nah, kemudian yang nomor 2 adalah bagaimana menghitung ini cadangan kerugian piutang, tapi pakai yang nilai saldo akhir piutang dagang ya. Jadi berdasarkan atau pendekatan neraca. Nah, di sini saya tampilkan perhitungannya untuk teman-teman sekalian. Jadi perhitungannya adalah seperti begini ya. Jadi step by step perhitungannya adalah kita tentukan piutang dagangnya yaitu 400 juta. Kemudian cadangannya itu adalah kan tadi dikatakan 4% ya. Jadi cadangannya adalah 4% dari saldo akhir piutang dagang. Jadi 4% kita kalikan sama 400 juta. Jadi 16 juta ya. Nah, kemudian di akhir periode kita masih ada saldo kredit. Ya, di sini saldo kredit sebesar 1.250.000. Ya, ini saya tulis di sini saldo kredit. Ya, sebesar 1.250.000. Ya. Nah, berarti ini kita kurangkan. Jadi kita nggak perlu mengalokasikan 16 juta, tapi kita alokasikan 14.750 karena kita udah kurangkan dengan ada cadangan kerugian piutang yaitu 1.250.000. Sehingga cadangan kerugian piutang yang kita jurnalkan di jurnal penyesuaian nanti cukup nilainya adalah 14.750.000 ya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah jurnalnya ya, seperti ini ya. Ini adalah angkanya, kemudian jurnalnya seperti biasa seperti ini, dan ini kita sesuaikan atau kita lakukan jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember tahun 2012 untuk mempersiapkan taksiran pada periode berikutnya yaitu 2013 ya. Oke ya, jadi semoga penjelasan saya ini dapat memberikan pencerahan bagaimana cara memecahkan soal seperti begini ya. Oke, semoga menjadi inspirasi bagi para mahasiswa dan juga menjadi inspirasi bagi para pengawas keuangan atau akuntansi bagaimana caranya menyelesaikan satu kasus piutang dagang seperti begini ya. Oke ya, terima kasih.